Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kewarganegaraan yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nazwa Hoirunisa Maulina dengan NPM 130123042, lalu ada Aini Nur Aziza dengan NPM 130123046, dan saya sendiri Salma Khairul Wifda dengan NPM 130123059. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Interaksi antara Konstitusi, Politik, dan Hukum menyongsong keberadaan penegakan hukum yang merata dan berkeadilan. A. Interaksi antara konstitusi, politik, dan hukum. Konstitusi sebagai landasan penegakan hukum, yakni sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Paham konstitusionalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang menganut prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi. Hal itulah yang menjadi sebuah dasar di mana suatu sistem pemerintahan yang demokratis tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pelaksanaan paham konstitusionalisme sebagai perwujudan hukum tertinggi. Hukum selalu dijadikan sebagai alat politik, dan hukum dalam suatu negara tergantung kepada keseimbangan politik itu sendiri. Kekuatan-kekuatan politik ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni kekuatan politik formal, dalam hal ini yang tercermin seperti struktur kekuasaan lembaga negara, diantaranya presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembentukan produk hukum lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk hal tersebut. Penegakan hukum yang merata di suatu negara sangat dipengaruhi oleh interaksi antara konstitusi, politik, dan hukum. Selain memainkan peran penting dalam proses pembentukan undang-undang dan penetapan kebijakan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, konstitusi sebagai landasan hukum utama menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Interaksi antara konstitusi, politik, dan hukum di Indonesia seringkali menimbulkan kesulitan dalam mencapai penegakan hukum yang merata. Proses penegakan hukum yang adil dan merata dapat terhambat oleh politisasi hukum, intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum, dan ketidaksesuaian kebijakan politik dengan hukum yang ada. Penelitian mengenai efek perubahan konstitusi pada penegakan hukum menunjukkan bahwa perubahan konstitusi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik seringkali memengaruhi seberapa efektif penegakan hukum dan menetapkan aturan secara merata. Diharapkan bahwa dengan memahami secara menyeluruh bagaimana konstitusi, politik, dan hukum dapat berinteraksi untuk meningkatkan penegakan hukum yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu alasan mengapa aturan hukum sangat diperlukan yaitu untuk mengendalikan dan mengatasi nafsu manusia yang tidak baik. Sebagaimana perkataan Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi, Homo homini lupus, yang memiliki arti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang artinya setiap manusia pasti mempunyai keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tentu saja nafsu manusia pun ada yang baik juga ada yang buruk. Cicero kala itu juga menegaskan dengan satu pernyataan, ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat di sana ada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cranenburg
tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori kesejahteraan. Teori tentang tujuan negara dari Cannon-Brook ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cannon-Brook, yakni yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 diatur pula dan badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ayat ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara,
Pada umumnya, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksud untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilakukan dan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PT UN). Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aini. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil, dan manusiawi. Namun, pada kenyataannya, kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini, aparat penegak hukum seringkali mengesampingkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Akan tetapi, asas dan prinsip ini seolah-olah tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga permasyarakatan. Dengan demikian, kita perlu untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil, dan manusiawi. Dan bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun yang mungkin sudah tidak ditegakkan dengan bijaksana dan konsisten oleh aparat penegakan hukum. Kemudian, penegakan hukum dan keadilan merupakan aspek yang penting dalam menjaga dan mengamankan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Salah satu tantangan utamanya adalah korupsi, yang mana dapat merusak integritas lembaga hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia juga menghadapi permasalahan ketimpangan akses terhadap keadilan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam perlakuan hukum, di mana masyarakat dengan sumber daya terbatas mungkin tidak dapat memperoleh akses yang sama terhadap sistem peradilan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya yang serius untuk memberantas korupsi dalam sistem hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan mempercepat proses peradilan. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia, seperti dikutip dari modul PPKN SMA kelas 12 tahun 2020. Yang pertama, yaitu penguatan institusi hukum. Penguatan ini merupakan salah satu upaya penting untuk menghentikan penegakan hukum yang tidak adil di Indonesia. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah bagian dari hal ini. Yang kedua yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Prinsip ini sangat penting untuk membangun sistem penegakan hukum yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu ini menjamin bahwa lembaga penegak hukum independen dan adil, dan untuk memastikan bahwa otoritas hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara teratur, diharapkan penegakan hukum yang adil dan merata untuk seluruh warga negara yang ada di Indonesia.
Yang selanjutnya itu yang ketiga, transparansi adalah ketika lembaga penegak hukum menjadi transparan dalam menjalankan tugasnya, termasuk mengungkapkan informasi tentang kasus hukum, proses pengadilan, dan hukuman yang dijatuhkan. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi proses penegakan hukum yang menghasilkan kepercayaan dan legitimasi. Dengan memastikan bahwa proses penegakan hukum transparan ini dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjamin bahwa proses tersebut dilakukan secara adil, berkeadilan bagi semua pihak yang ada di negara Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pemberantasan korupsi. Pemberantasan ini merupakan tantangan yang signifikan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan merata di Indonesia. Salah satu hambatan utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah korupsi, yang dapat merusak integritas institusi hukum, membahayakan masyarakat, dan menghambat kemajuan negara. Semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika, memperkuat lembaga anti korupsi, meningkatkan transparansi keuangan negara, dan menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor. Ini akan mendukung upaya penegakan hukum yang merata dan berkeadilan, serta memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pendidikan hukum. Pendidikan hukum ini sangat penting untuk menghentikan penegakan hukum yang tidak adil yang ada di Indonesia. Kesimpulan, di Indonesia seperti halnya di negara-negara lain yang menganut paham konstitusionalisme, hubungan antara konstitusi, politik, dan hukum memiliki dampak yang sangat penting terhadap penegakan hukum yang merata dan berkeadilan. Konstitusi dianggap sebagai pijakan yang paling utama dalam menjalankan hukum, dengan prinsip harus dihormati dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, proses penegakan hukum seringkali mengalami hambatan, di mana adanya campur tangan politik dalam lembaga penegak hukum dan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan politik dan hukum yang berlaku. Ketika kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum, maka disitulah penegakan hukum akan terganggu. Interaksi antara konstitusi, politik, dan hukum ini memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana perubahan dalam suatu aspek tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum secara menyeluruh. Karena jika ada perubahan dalam konstitusi tersebut, maka akan berdampak pada efisiensi penegakan hukum itu sendiri. Dalam buku Leviathan, Thomas Hobbes menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda, ada yang baik dan buruk. Oleh karena itu, aturan hukum perlu dibuat untuk mengendalikan nafsu manusia yang buruk. Dalam pernyataan Cicero, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum yang berlaku. Ini juga menegaskan bahwa pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam ruang lingkup masyarakat. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup perlindungan terhadap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dalam konteks menegakkan hukum di Indonesia, lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu, berbagai badan peradilan lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum yang lainnya ini juga memiliki peran yang seharusnya memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Di negara-negara yang mematuhi hukum seperti Indonesia, penegakan hukum sangatlah penting. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, penguatan institusi hukum. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga-lembaga hukum seperti polisi, pengadilan, dan jaksa. Ini akan memastikan bahwa keadilan diterapkan secara adil dan efektif di seluruh negara. Yang kedua yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah harus memastikan bahwa semua individu, termasuk pemimpin publik dan politik, terlibat dalam proses hukum dan bahwa hukum tidak digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga hukum transparan dalam pengelolaan kasus, proses hukum, dan keadilan yang dihasilkan. Ini akan membantu masyarakat memahami proses hukum yang mengarah pada pengambilan keputusan dan legitimasi yang lebih baik. Yang keempat yaitu pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum dan etika, menguatkan organisasi anti korupsi, meningkatkan transparansi keuangan, dan memerangi korupsi. Ini akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pendidikan mengenai hukum. Pemerintah harus fokus untuk mempromosikan pendidikan agar menciptakan generasi yang lebih kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam sistem hukum. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.